Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta ikan hias dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat-sehat selalu ya. Seperti yang Anda lihat di sini teman-teman, ya, ini adalah ikan-ikan saya yang alhamdulillah sampai detik ini sehat. Nah, ini adalah mungkin impian setiap penghobi ikan hias. Jadi melihat ikannya selalu lincah dan sehat-sehat selalu. Nah, apa kuncinya? Sebenarnya kuncinya satu. Walaupun semahal apapun pakan yang Anda kasih, semahal apapun probiotik yang Anda kasih, tapi kalau misalkan kualitas airnya jelek, ya, itu ikan akan hancur. Jangan pun untuk beranak pinak, untuk bertahan hidup pun mungkin tergolong susah. Nah, ini termasuk anakan blue dragon saya. Ini sky blue ya, dan ini adalah snack skin white mosaic yang kemarin sempat ikut kontes di Tangerang, cuma kurang beruntung. Tapi alhamdulillah saya juga bersyukur ya, karena dia masih terpilih sebagai nominasi. Oke, kita lanjut saja. Nah, untuk menjaga ekor-ekor gapi yang lebar seperti ini, terus lincah atau nafsu makan bertambah, kuncinya satu, jaga kualitas air. Nah, ini bakalan sangat seru sekali kalau ngebahas kualitas air ya teman-teman, karena kualitas air di setiap daerah ya, setiap daerah itu pasti beda-beda, kendala utamanya itu salah satunya mungkin air sumur atau air bor atau air tanah. Itu pasti dia kuning ya kan, kuning. Jangan pun untuk ikan, untuk air cacing sutra pun air kuning itu setengah jam udah pasti banyak yang mati cacing sutranya gitu loh. Tuh, oke. Jadi di sini saya akan berbagi bagaimana cara mengolah air tanah kuning yang nantinya akan menjadi air yang sehat untuk ikan-ikan hias yang di rumah. Nih tuh, lihat sendiri teman-teman, kuning sekali ya. Ini yang saya bilang tadi, jangan pun untuk ikan ya, untuk cacing sutra pun ini setengah jam, jangan pun setengah jam, 15 menit mungkin cacing udah jadi putih semua, mati. Ini sumbernya kita lihat. Ini kebetulan saya pakai air tanah ya, tuh sama aja nih, kuning ya. Oke, saya kasih flash kuning. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang sama ya, jadi kualitas airnya seperti saya ini. Jadi saya sempat dulu pelihara ikan gapi sama ikan cupang, itu gagal. Terus akhirnya saya coba beli air galon, tapi bayangin sendiri kos yang dikeluarkan ya. Saat ini saya sifon, saya tambah air galon, itu cuma cukup buat untuk 4 tank. Sedangkan ini ada berapa tank? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, belum ikan cupang ya. Ikan cupang saya yang indukan, terus yang di luar juga yang saya jual. Tuh bayangin kos yang harus saya keluarkan berapa. Jadi di sini mau nggak mau saya olah airnya. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini. Air syarat utamanya harus diendapkan dulu. Jadi di bak ini kurang lebih 40 literan ya. Di bak 40 literan ini saya endapin. Saya kasih garam. Kalau garam ikan itu saya kasihnya 10 sendok teh. Tapi kalau garam dapur dosisnya saya kurangin setengahnya.
jadi 5 sampai 6 sendok teh. Nah, kenapa dikurangin? Sebenarnya manfaatnya sama aja ya, sama aja manfaatnya. Cuman garam dapur itu lebih asin daripada garam ikan. Sangat itunya. Kok tahu bang? Ya kadang-kadang iseng-iseng saya cobain, makanya saya tahu garam dapur itu lebih asin daripada garam ikan sendiri. Kalau nggak percaya cobain aja teman-teman. Ya, untuk garam dapur itu saya kasih 10 sendok teh. Sorry, kalau garam dapur itu saya kasih 5 sampai 6 sendok teh, tapi kalau garam ikan itu saya kasih 10 sendok teh. Nah, setelah diendapin seperti ini ya, itu saya diemin 24 jam. Ingat ya, setelah diendapin ya, kita kasih garam dapur 5 sampai 6 sendok teh, kita tuang airnya di sini, kita diemin, kita endepin 24 jam. Nah, setelah 24 jam apakah langsung bisa dipakai? Tidak. Kualitas air kuning seperti ini itu butuh beberapa hari. Nah, setelah 24 jam didiemin ya, saya kasih ini nih. Nah, penjernih. Nah, ini fungsinya itu ngangkat kandungan-kandungan yang berbahaya ya. Jadi kalau misalkan biasanya sih nanti teman-teman coba aja sendiri. Biasanya kalau udah dikasih penjernih kayak kuning-kuningnya, kandungan kuning-kuningnya atau keruhnya air ini biasanya turun di dasar gitu. Ada satu lagi yang selain penjernih yang bisa menghilangi nitrit itu, searching aja deh di Google. Cuman kenapa saya pilih penjernih ini karena ini lihat aja harganya murah, ekonomis, dan selama ini saya pakai itu seperti tulisan di sini nih, efektif, dan ikan-ikan saya juga sehat. Nah, setelah diendapin 24 jam kita kasih penjernih, itu didiemin lagi 24 jam ya. Ingat, setelah dikasih garam kita diemin lagi 24 jam, kita kasih penjernih, itu kita harus diemin lagi 24 jam. Nah, setelah 24 jam dari dikasih penjernih, itu kita pindah ke bak filter. Nih bak filter, nanti saya akan kasih ya perbandingan. Jadi sebelum sama sesudah, bak filter ini setelah dipindahin di sini juga nggak bisa langsung dipakai. Kita tungguin lagi 24 jam. Waduh bang, susah amat itunya, pengolahannya, terus ribet, terus lama. Ya wajar, kita memproses air yang keruh dan kuning seperti ini menjadi bening seperti ini, itu butuh proses yang lama. Kalau memang pingin cepat ya, kita harus keluarkan modal, seperti kita beli filter 4 tabung atau filter karbon, atau kita langsung beli instan airnya, yaitu air galon. Nah, itu lebih cepat teman-teman ya. Sekarang saya milih bersabar untuk menekan itu cost, jadi untuk menekan anggaran saja gitu. Jadi kan kalau misalkan saya endepin seperti ini ya, mungkin 5.000 pun itu sebulan untuk memproses air seperti ini gitu ya. Kalau misalkan pingin cepet ya, itu ya harus modal lah intinya. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Di filter ini ada apa aja? Ini cuma ada karang jahe tuh teman-teman, cuma ada karang jahe, batu malang, ini kapas penyaringan ya, kapas ikan. Terus habis itu di bawah sini itu ini saya double lagi, ini kapas. Nah, setelah masuk sini kita filter itu minimal 6 jam boleh dipakai. Cuman biasanya kalau misalkan teman-teman tanya saya, idealnya atau paling baik berapa, itu didiemin 24 jam lagi.
gitu. Cuman kalau misalkan saya memang kepepet butuh air, itu minimal 6 jam sampai 6 jam lah, 6 jam itu bisa kita pakai airnya ya. Cuman ya kalau paling bagusnya nih kita main aman atau paling bagus itu 24 jam baru kita pakai. Nah setelah di sini baru ya buat tambah-tambahan air nih, nanti jadinya airnya seperti ini tuh, bening ya. Ditambah filter semi undergravel itu buatan sendiri. Jadi teman-teman kalau misalkan tak mau tanya gimana cara bikin filter tersebut, ya silahkan ada di list video-video saya, cari aja di video sebelumnya nih. Nah, Bang itu kenapa kuning? Ya kuning ini kemarin saya uji coba ekstrak ketapang ya. Jadi saya memang lagi bikin ekstrak ketapang kemarin, saya uji coba di ikan gapi. Nah kenapa saya uji cobanya di ikan gapi? Karena populasinya yang satu tank ini udah nggak wajar nih, karena saya nggak ada tempat. Ini kayak ini red dragon kan, nih lihat kepadatannya sangat luar biasa. Nah semakin banyak ikan itu semakin akan banyak kotorannya. Nah semakin banyak kotoran, kalau nggak disifon itu akan semakin banyak bakterinya. Makanya saya kasih ketapang biar pH-nya tetap stabil gitu. Dan ini juga saya kasih pasir malang ya, biar bio bakterinya juga mengurai kotorannya tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman atau yang di rumah, saran saya juga jangan seperti ini ya. Populasi yang terlalu banyak itu nggak baik juga. Kalaupun memang nggak ada tempat dan terpaksa, ya tambahin aja kayak seperti saya ini ekstrak ketapang atau nutrisi-nutrisi yang lainnya lah, agar ikan tetap sehat ya. Apapun ikan kita, mereka juga layak hidup, harus kita jaga kesehatannya tuh. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga ikan teman-teman sehat ya. Silahkan dicoba tipsnya. Kalau ada pertanyaan ataupun mau sharing, silahkan. Saya selalu mencantumkan nomor WA di deskripsi saya. Kalau yang mau lihat koleksi-koleksi ikan saya, ada di Instagram saya ya, silahkan di follow Jainuddin Syahbana. Yang mau nge-add Facebook saya juga silahkan Jainuddin Syahbana juga. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih yang udah percaya, yang udah subscribe channel saya. Dukung terus. Semoga channel ini selalu bisa memberikan pengalaman pribadi saya yang bermanfaat gitu ya. Jadi saya nggak akan meng-share sesuatu yang belum saya pernah coba sendiri, karena jujur saya takut kalau misalkan saya nge-share ya, baru saya coba sehari 2 hari terus di saya nggak masalah, di teman-teman masalah, itu juga gawat juga gitu. Jadi kalau misalkan saya mau nge-share sesuatu tuh, ini udah berjalan lama seperti ini kan ya. Saya dari Mei melakukan teknik ini, makanya udah saya share dan ikannya juga cukup sehat-sehat ya. Terima kasih atas dukungannya, dukung selalu channel saya. Wassalamualaikum.